Seorang wanita secara tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menghilang. Jadi, dia melepas pakaiannya agar tidak ada yang curiga. Dia bersama suaminya akan merampok bank dalam keadaan telanjang. Meskipun bisa menghilang, namun bukan berarti pakaiannya ikut menghilang juga. Jadi, mau tidak mau, dia harus melepasnya. Wanita itu masuk ke dalam bank. Dia mengikuti manajer dan masuk ke dalam bank. Dia memperhatikan petugas yang sedang memasukkan kode brankas. Tetapi, entah kenapa, kemampuan menghilangnya tiba-tiba lenyap. Oh my God! Tukang bebersih yang melihat mereka berdua terkejut menyaksikan kejadian itu. Matanya hampir copot. Untungnya, kekuatan supernya berfungsi kembali. Petugas itu beranggapan dia sedang berhalusinasi. Mungkin itu adalah efek karena dia sudah terlalu lama menjomblo. Wanita itu merasa heran dan mendatangi ke keluarganya. Dia bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, lenyapnya kekuatan menghilangnya adalah ulah keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua itu bermula pada beberapa hari yang lalu. Saat itu, keluarga besar mereka sedang makan malam bersama. Tiba-tiba, sebuah meteor jatuh dari langit. Meteor itu jatuh menimpa kakek mereka. Sang kakek meninggal seketika. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika sang ayah sedang buang angin di toilet, tiba-tiba dia muncul di luar rumah. Ternyata, dia memiliki kekuatan super, yaitu kemampuan teleportasi. Tetapi, itu belum ada apa-apanya. Sang kakak bahkan lebih kuat lagi. Tiba-tiba, dia memiliki kemampuan super, bisa terbang ke langit. Bahkan, dia berputar-putar dan melompat di udara. Jadi, keluarganya mengikat kakinya untuk sementara. Dia berhenti, lalu menoleh. Karena sepotong kaki berdiri di depannya. Ternyata, sang istri juga memiliki kekuatan super, yaitu kemampuan untuk menghilang. Ketika menoleh lagi, sang kakek yang sudah meninggal muncul di depannya. Ternyata, kekuatan super sang kakek adalah bisa hidup kembali dari kematian. Anak bungsunya memiliki kekuatan super berupa kekuatan fisik yang luar biasa. Pipa baja pun bengkok ketika dia membengkokkannya. Kekuatan si anak sulung lebih aneh lagi. Dia bisa memahami bahasa anjing. Jadi, dia bisa berkomunikasi dengan anjing. Hanya kekuatan si suami yang paling tidak berguna. Jari-jarinya bisa mengeluarkan air. Dia hanya bisa menyirami tanaman. Namun, mereka menyadari ada satu masalah. Setiap kali si istri meninggalkan rumah, sang kakek meninggal lagi. Saat dia kembali, sang kakek hidup kembali. Mereka sepertinya menemukan polanya. Dia memintanya untuk mencoba lagi. Dan benar saja, sang kakek meninggal lagi. Setelah beberapa kali percobaan, mereka sampai pada sebuah kesimpulan. Ketujuh anggota keluarga harus berkumpul bersama agar kekuatan super mereka berfungsi. Kekuatan mereka berfungsi selama satu sama lain berada dalam radius 20 meter. Jika tidak, semua kekuatan mereka akan lenyap. Setelah menyadari aturan ini, keluarga itu pun berdiskusi. Bagaimana cara memanfaatkan kekuatan mereka? Ide brilian pun muncul. Mereka berencana untuk merampok bank. Ternyata, si suami memiliki masalah finansial. Dia menyelundupkan kaviar. Namun, kapalnya terbalik. Muatannya rusak. Jadi, dia harus membayar ganti rugi sebesar $1 juta. Jika tidak, dia akan dipindahkan ke luar negeri. Dia sangat membutuhkan uang. Selain itu, dengan uang hasil rampokan itu, mereka semua bisa hidup dengan nyaman. Jadi, seluruh anggota keluarga setuju untuk melakukan perampokan tersebut. Sebuah meteor jatuh dari langit. Keluarga Bobrovi secara tiba-tiba memiliki kekuatan super. Mereka berencana untuk menggunakan kekuatan itu untuk merampok bank. Rencananya sederhana. Yang akan mereka lakukan adalah si istri akan menggunakan kekuatan menghilangnya untuk mengintip kode brankas. Lalu,
Ketika bank tutup, alarm akan dimatikan. Lalu, dia akan membuka brankas dan mengisi tas dengan uang. Setelah itu, dia akan keluar melalui jendela dengan tas penuh uangnya. Sementara, anggota keluarga yang lain menunggu di depan bank. Jarak mereka tidak boleh lebih dari 20 meter agar kekuatan supernya tidak hilang. Keesokan harinya, si suami mengajak anak bungsunya ke restoran. Tetapi, dia bertemu dengan penagih utang. Penagih utang itu meminta si suami untuk membayar. Anak bungsu yang menyaksikan hal itu pun berteriak. Si suami menjadi panik, lalu kabur. Penagih utang itu pun marah dan memaksa si suami melunasi utangnya. Keesokan harinya, perampokan bank pun dilancarkan. Sang suami menggandeng istrinya yang sedang menghilang masuk ke bank. Awalnya, rencana itu berjalan lancar. Sang istri mengintip petugas untuk melihat kode brankasnya. Namun, terjadi kecelakaan lalu lintas di luar bank. Semua anggota keluarga menunggu di mobil dan bersiap menjemput si istri. Tiba-tiba, petugas kepolisian mendatangi mereka, menyuruh mereka agar pergi dari tempat itu. Sang ayah akan beranjak mengemudikan mobil, namun si anak mengingatkan bahwa mereka tidak boleh bergerak. Jika mereka bergerak, jarak mereka akan lebih dari 20 meter jauhnya, dan kekuatan menghilang sang istri akan lenyap. Namun tiba-tiba, mobil mereka terdorong dari belakang. Lalu, sang kakek meninggal lagi. Artinya, jarak mereka sudah lebih dari 20 meter. Benar saja, si Sitri yang sedang berada di dalam bank menjadi terlihat oleh petugas. Si suami menyuruh semua anggota keluarga untuk keluar dari mobil. Mereka juga menggotong sang kakek kembali ke jarak aman. Sang istri pun menghilang kembali dari pandangan petugas. Begitulah, rencana perampokan bank pun gagal. Kemudian, polisi pun datang untuk memeriksa area tersebut. Sang ayah terlalu gugup, lalu pingsan. Dia pun tak sengaja buang angin. Sehingga, dia berteleportasi dan pindah ke ruang gelap. Dia berniat meminta bantuan. Tetapi tiba-tiba, suasana menyala lagi. Dan ternyata, dia muncul di truk kepolisian. Setelah kegagalan tersebut, mereka akhirnya mengganti rencana. Kali ini, mereka akan menggunakan kekuatan ajaib mereka dan langsung menerobos masuk ke bank. Keluarga Bobrovi bersiap untuk merampok bank. Di suatu malam, mereka datang ke bank dan memakai stoking hitam di kepala mereka. Anak sulung bersama anak bungsu mendorong truk untuk memblokir persimpangan. Lalu, si kakak terbang dan mengikat rantai ke jendela bank. Kemudian, si anak bungsu menarik jendela itu. Jendela dan tembok pun runtuh. Namun, suaranya terlalu keras dan memicu alarm. Sang kakek mendatangi kumpulan warga yang sedang nongkrong dengan seember bensin. Dia duduk dan menuangkan bensin ke dalam gelas, lalu meminumnya. Dia menyalakan korek api dan membuat aksi dengan mengeluarkan napas api dari mulutnya. Lalu, dia merokok dan melakukan beberapa hal lainnya. Para warga pun terpana. Sang kakek tidak peduli bahwa keluarganya sedang merampok bank. Sang ayah masuk ke dalam bank dengan cara buang angin dan berteleportasi. Anak bungsu melemparkan ibunya yang menghilang ke dalam bank. Kakaknya menggendong adik bungsu dan terbang ke dalam bank. Mereka menghancurkan semua alarm terlebih dahulu. Lalu mereka sampai di pintu brankas. Si istri pun memasukkan kodenya. Tetapi, si anak bungsu menganggap hal itu terlalu merepotkan. Jadi, dia menendang pintu brankas hingga terbuka. Dia langsung mengambil seluruh brankas itu dan melemparkannya ke bawah. Semua anggota keluarga bergegas memindahkan uang dari brankas tersebut. Saat itulah, sirine polisi berbunyi. Si anak sulung memanggil anjing-anjingnya. Anjing-anjing itu mengepung polisi. Polisi pun mundur ketakutan. Keluarga Bobrovi pun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Untuk mengalihkan perhatian, sang kakek pun menyebar sejumlah uang di jalanan. Ketika para polisi tiba, mereka melihat para warga sedang memunguti uang di jalanan. Jadi,
mereka pun ditetapkan menjadi tersangka. Keluarga Bobrovi berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Semua anggota keluarga merasa kegirangan. Keluarga Bobrovi berencana membagi uang hasil rampokan dan mewujudkan impian masing-masing. Saat itulah sang kakek mengungkapkan mimpinya. Dia hanya ingin meninggal dengan tenang. Dia tidak memiliki sesuatu yang ingin dikejar di dunia ini. Lagi pula, sebenarnya dia sudah meninggal. Karena adanya kekuatan inilah, ia hidup kembali. Jadi, jika semua anggota keluarga pergi dan kekuatan itu hilang, dia bisa meninggal dalam damai. Agar keluarganya tidak menghentikannya, dia menelepon polisi. Jadi, mereka pun pergi dan berpisah. Si suami segera melunasi utangnya. Dia menjadi orang sukses. Suatu hari, dia melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Di televisi, dia melihat berita bahwa istrinya dan keluarganya telah ditangkap polisi. Seseorang menemukan jenazah kakek di pantai dan meminta $1 juta untuk mengembalikan jenazahnya. Mereka mengadukan hal ini ke polisi. Tetapi malangnya, keluarga itu malah ketahuan merampok bank. Jadi, semua anggota keluarga akan dipenjara. Si suami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi, dia membawa kembali jenazah sang kakek dan memberikan $1 juta. Kemudian, dia langsung menuju ke pengadilan. Begitu jaraknya mencapai 20 meter, sang kakek muncul kembali. Sang kakek merasa sangat marah. Mengapa dia masih belum bisa meninggal juga? Pada saat itu, kekuatan semua anggota keluarga kembali. Si anak bungsu memanfaatkan kekacauan dengan diam-diam melengkungkan senjata polisi dan membuka pintu besi untuk membebaskan anggota keluarga lainnya. Pengadilan pun menjadi kacau karena ulah keluarga itu. Semuanya bersiap untuk melarikan diri. Tetapi, mereka sudah dikepung oleh polisi. Saat itu, kakaknya tiba-tiba terbang di udara. Polisi mengira mereka bertemu dengan peri. Mereka pun langsung berlutut di tempat. Yang lain mengambil kesempatan untuk merampas mobil polisi dan membawa sang kakak pergi. Polisi akhirnya menyadari situasi itu dan langsung mengejar. Perjalanan mereka sangat bahaya. Sampai akhirnya, sebuah mobil polisi menabrak mobil mereka. Sang ayah merasa kesal dan langsung berteleportasi ke kursi penumpang mobil polisi itu. Kemudian, mobil lain mengejar mereka. Si anak bungsu mendorong mobil polisi itu ke udara hingga jatuh berguling-guling. Lalu, mobil mereka menabrak kios buah. Kaca depan penuh dengan selai buah dan wipernya tidak berfungsi. Saat itulah, kekuatan super si suami berguna. Dia menembakkan air dari jarinya dan membersihkan kaca dengan cepat. Polisi masih terus mengejar dan jalan di depan mereka dihadang oleh sebuah truk. Tanpa banyak bicara, si anak bungsu mengangkat mobil mereka hingga terbang. Akhirnya, keluarga Bobrovi masuk ke dalam sebuah kontainer dan diselundupkan ke Thailand. Di sana, mereka hidup kaya raya, seperti yang selalu mereka impikan. Jika kamu bisa memiliki satu kekuatan super, kekuatan apa yang akan kamu pilih?